Jelang pemilu 2024, jumlah berita palsu atau hoax meningkat 10 kali lipat jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Beredar hoax terkait pemilu berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan dapat memecah belah bangsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat adanya peningkatan jumlah hoax atau berita palsu menjelang pemilu 2024. Bahkan tahun ini jumlah hoax terkait pemilu meningkat hingga 10 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Hoax atau disinformasi soal pemilu ini paling banyak ditemukan di media sosial Facebook. Hoax yang beredar tidak hanya menyerang pasangan capres dan cawapres tertentu, namun juga menyerang penyelenggara pemilu seperti KPU. Beredarnya berita hoax berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan dapat memecah belah bangsa. Berbagai langkah dilakukan Kominfo, seperti meminta platform Meta untuk menurunkan 450 konten dengan muatan berita palsu, dan jika diperlukan, muatan berita palsu akan dilanjutkan ke ranah hukum. Seiring dengan narasi pemilu damai 2024, Kementerian Kominfo juga mendorong kampanye Awas Hoax Pemilu 2024. Melalui kampanye ini, Kementerian Kominfo berharap warga lebih waspada dan berhati-hati saat menerima informasi dan menyebarkan informasi, terutama menjelang pemilu 2024. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Presidium Mafindo, yang merupakan organisasi yang aktif untuk mensosialisasikan bahayanya hoax. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Mas Septiaji, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Akbar. Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa. Mas Septiaji, ini rasa-rasanya sudah mulai memanas jelang kampanye begitu ya. Artinya sudah ada efek-efek dari aktifnya kembali pesta demokrasi. Salah satunya yang seperti kita jumpai biasanya, yaitu hoax atau berita bohong. Kalau Mafindo sendiri apakah sudah menghimpun hingga saat ini data hoax yang sudah ditemukan sudah berapa banyak, Mas Septiaji? Ya, kami setiap hari selalu melakukan update ya terkait dengan hoax yang beredar di masyarakat kita, khususnya di media sosial kita. Jadi dari bulan Januari 2023 sampai Oktober terakhir kemarin, kami menghimpun ada sekitar 1.944 hoax ya, dengan 54% ya itu terkait dengan isu politik. Jadi ini sudah lebih dari 2 kali lipat dari apa yang kita temukan di sepanjang tahun 2018. Jadi artinya jumlah hoax yang ada itu lebih banyak ya dibanding dengan pemilu sebelumnya, dan ekspektasi kita akhir tahun ini bisa jadi hoax itu sudah lebih di atas 2.000 ya, mungkin di atas 2.200 atau 2.300. Jadi ini jumlah yang sangat-sangat luar biasa banyak, artinya tiap hari itu ada 6-7 hoax yang beredar di masyarakat. Dan kebanyakan hoaxnya itu adalah terkait dengan bentuknya video ya. Jadi video-video yang beredar di berbagai platform, baik itu Facebook, YouTube, TikTok, ataupun yang lain. Baik, apa yang menyebabkan faktor hoax ini di media sosial tentunya ini meningkat 2 kali lipat? Kalau Mafindo sendiri menemukan apa yang ditemukan dalam fenomena kali ini? Ya, jadi kalau yang kita lihat ya, kalau secara alamiah memang setiap kali ada pemilu, itu pasti akan diikuti dengan kenaikan jumlah hoax ya. Itu kita lihat misalnya di 2014, 2019, ataupun pilkada di 2017, 2018 itu selalu ada. Namun yang saya lihat itu membedakan dan mengapa jumlahnya juga semakin meningkat adalah ketika pembuat hoax itu mereka juga bisa menjadi industri. Jadi menghasilkan uang gitu ya, dan juga mereka bisa mendapatkan target yang juga semakin banyak. Kenapa? Karena saat ini tuh hoax itu lebih banyak bentuknya adalah video. Sedangkan kita tahu kalau video itu lebih emosional, lebih engaging. Jadi apalagi kalau dibumbui dengan narasi-narasi yang bombastis itu, masyarakat kita sepertinya sangat suka ya dengan narasi-narasi yang sensasional. Kemudian konten-konten video itu masuk ke dalam platform-platform video yang memang ada skema-skema ya, skema-skema iklan, skema-skema sehingga mereka bisa melakukan monetisasi dari konten-konten video tersebut. Nah sayangnya sebagian itu adalah konten-konten hoax ya. Jadi kami mencatat dari sekitar 2022 sampai 2023 ini
ada sekitar 90 kanal di berbagai platform, baik itu di YouTube, di Facebook, dan juga di TikTok, yang sangat sering menyebarkan konten-konten hoax macam ini. Jadi modusnya bisa dua, bisa karena mungkin bisnis ya atau ekonomi, yang kedua adalah terkait dengan masalah politik, atau dua-duanya sekaligus. Baik, baik, baik. Ini jelang pemilu, kita tahu sendiri memang yang menjadi faktor utama adalah kemajuan teknologi sehingga masyarakat berpindah begitu ya, menerima informasi, bahkan masyarakat bisa menjadi pembuat informasi itu sendiri di era post-truth kali ini. Dan yang ingin saya tanyakan, ini kan persentase pemilih nanti ke depannya ini kaum muda ini sekitar 50%. Dan ini bisa menjadi ring tinju bagi para politikus dan juga dapat menjadikan alat media baru ini sebagai black campaign atau negative campaign. Apakah hal ini juga ditemukan? Ya, saat ini sebenarnya black campaign ataupun juga negatif campaign. Kalau negatif campaign sebenarnya kan itu bagian dari demokrasi ya, itu sah. Tapi kalau black campaign menggunakan fitnah, menggunakan hoax, menggunakan ujaran kebencian, itu yang sebenarnya itu kita tolak ya, itu melanggar budaya, melanggar hukum, dan melanggar nilai-nilai demokrasi. Dan kita sudah melihat, jadi berbagai kanal-kanal yang muncul ya, baik itu kanal-kanal anonim ataupun juga akun-akun media sosial pendukung kandidat gitu ya, itu sudah mulai menggunakan narasi-narasi semacam itu. Dan yang diserang itu ya semuanya boleh dikatakan, yang menyerang Pak Ganjar juga banyak, yang menyerang Prabowo juga banyak, yang menyerang Pak Anies juga banyak gitu. Jadi ini situasi demokrasi di ruang digital ini sedang kita pertaruhkan, karena ketika lebih banyak ya konten-konten yang ditunjukkan adalah saling serang, kita kemudian lupa bahwa demokrasi yang akan sangat mahal ini ya, karena kita akan menghabiskan dana mungkin minimal itu 80 triliun untuk pemilu 2024, itu minus dengan diskursus tentang program-program kerjanya, apa yang akan mereka lakukan untuk memberantas korupsi misalnya, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki lingkungan dari polusi misalnya, itu nyaris nggak terdengar. Jadi yang lebih banyak muncul adalah narasi-narasi untuk menyudutkan, untuk menjatuhkan, kemudian bahkan juga menyerang pribadinya gitu ya. Beberapa hal-hal yang sebenarnya tidak relevan ya kalau kita mau berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang terbaik gitu ya dari proses demokrasi yang sangat mahal ini. Baik. Apakah temuan black campaign atau arti pengertian dari black campaign sendiri ini sama dekatnya dengan hoax begitu sehingga dapat dipidanakan karena tidak ada faktanya sehingga tidak memiliki data yang absah begitu ya. Apakah hal ini punya kaitannya begitu? Ya, tentu saja ketika kita bicara fitnah, ketika kita bicara hoax itu kan sebenarnya sudah pasti dia melanggar banyak hal ya. Kalau misalnya melanggar etika itu sudah pasti. Yang kedua adalah melanggar pidana itu juga sudah pasti. Jadi sebenarnya kalau misalnya tindakan-tindakan menyebar hoax ya untuk menjatuhkan kelompok-kelompok yang sedang berkontestasi, ini sebenarnya sudah masuk ke ranah pidana. Jadi sebenarnya yang ingin kita sampaikan ya kepada khususnya kepada pemerintah, kepada penegak hukum adalah mari kita pisahkan mana-mana aktor-aktor penyebar hoax, apalagi juga yang membisniskan hoax gitu ya. Ya apalagi yang kemudian menggunakan hoax untuk merusak suasana kedamaian kita, itu saya rasa mereka memang harus dibawa ke penegak hukum. Tetapi mungkin bagi para pendukung-pendukung yang terpancing emosinya, menyebarkan kata-kata yang mungkin tidak tepat, maka ini ada di level kedua gitu. Ini yang level pertama yang paling berat itu adalah aktor-aktor jahatnya. Kalau pendukung-pendukung yang emosional itu pasti ada. Kadang-kadang mereka juga menyebarkan kata-kata yang keras, kadang-kadang juga nyebar hoax juga. Tapi kita sih berharap terapinya beda ya. Jadi kalau yang ini memang harus tegas gitu ya dengan menggunakan undang-undang yang ada, karena mereka harus dipisahkan. Mereka nggak boleh mengotori ruang digital kita. Tetapi aktor-aktor yang mungkin orang-orang yang sangat fanatis ini harus kita ingatkan, harus sering kita ajak diskusi, kita persuasi. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian digunakan pidana. Karena kalau dipidana nanti penjara kita nggak muat, karena sangat banyak ya masyarakat kita yang saat ini sehari-hari untuk berdiskusi tentang masalah pemilu itu menggunakan media sosial, dan tidak jarang mereka juga masih terjebak menggunakan informasi-informasi yang menurut mereka fakta tetapi sebenarnya adalah hoax. Kalau Mafindo sendiri Mas Septiaji ini banyak menemukan gagasan ini lahir dari masyarakat murni atau yang tadi Mas Septiaji agak sedikit singgung begitu, ini hoax ini bisa menjadi sebuah bisnis atau
bisa kita akrabkan mungkin bahasanya buzzer begitu ya yang digerakkan oleh satu tokoh. Artinya polarisasi ini dibentuk dalam ruang digital ini sengaja dibentuk begitu atau seperti apa temuan dari teman-teman Mavindo? Ya, kalau kita lihat dari skema bagaimana informasi bohong itu bisa melebar luas ya, itu ruang-ruang yang ada itu kan terbentuk karena polarisasi. Ya. Dan ketika ada polarisasi dan kita tahu bahwa polarisasi ini sangat erat sekali dengan fenomena post-truth, orang yang ada di dalam polarisasi itu biasanya susah sekali mendengarkan fakta yang berasal dari luar kelompoknya. Nah, sehingga kemudian itu dieksploitasi ya oleh para pembuat konten-konten kemudian untuk menjatuhkan kelompok-kelompok yang tidak disukainya gitu dan kemudian bisa menjadi viral dan dianggap sebagai sebuah fakta. Dan ini terjadi saya rasa setiap pemilu seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat tentu ya di situ aktornya ada beragam. Ada mungkin aktor-aktor yang sifatnya masyarakat umum yang mereka ingin terlibat dalam diskursus pemilu dan kemudian karena mereka belum memiliki pemahaman yang kuat ya tentang literasi digital, tentang verifikasi informasi, kemudian mereka sesekali jatuh untuk menyebarkan konten-konten yang tidak seharusnya mereka sebarkan. Nah, kemudian yang kedua tentu aktor-aktor yang tadi disebut dia ada buzzer. Jadi buzzer ini kan sebenarnya sebuah kata yang sebenarnya niatnya adalah tidak negatif ya. Sekarang kalau di Indonesia ini kan konotasinya negatif, yaitu adalah mereka-mereka yang mendengungkan narasi-narasi yang sifatnya satu arah gitu ya, satu arah. Misalnya mengagungkan kelompoknya dan juga menjatuhkan kelompok lain gitu ya. Motivasinya juga bisa macam-macam. Yang ekonomi juga bisa jadi ada, yang memang niatnya politik juga ada gitu. Nah, itu saya rasa memang tidak bisa kita kemudian pukul rata karena memang levelnya beda-beda ini. Jadi ada masyarakat biasa, ada yang level buzzer dan juga yang ketiga ini aktor jahat yang kadang-kadang kita nggak tahu siapa di belakangnya. Karena buzzer sendiri kan juga ada yang namanya jelas, akunnya jelas gitu ya. Meskipun kita lihat juga ada juga yang akunnya anonim. Misalnya kalau kita lihat sekarang ini sudah ada istilah yang dinamakan Operation Information. Jadi ketika ada upaya untuk memelintir persepsi publik, menggeser opini publik ke arah tertentu gitu ya, dengan menggunakan komputasi gitu ya, dengan misalnya membuat beragam akun-akun palsu gitu ya, kemudian menggaungkan isu seolah ini adalah isu yang penting untuk didengar masyarakat, padahal bukan, itu sangat artifisial. Jadi mengalihkan dari hal-hal yang seharusnya kita diskusikan lebih serius, seperti isu tadi ya, ada pendidikan, ekonomi, tentang anti korupsi, itu malah justru semakin ke sini itu malah tidak kedengaran, padahal kita tinggal 3 bulan lagi ya, pencoblosan presiden. Saya semakin penasaran, jenis hoax apa saja Mas yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang bahkan sikap ketika dilempar di ruang digital. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, Mas Septiaji, karena kita akan break terlebih dahulu dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama Mas Septiaji dari Mavindo, organisasi yang aktif mensosialisasikan bahaya hoax. Mas Septiaji, saya ingin melanjutkan perbincangan tadi, Mas. Mas Septiaji, ini tentu hoax dilempar untuk dipercaya masyarakat, dilempar terus berulang sehingga masyarakat percaya bahwa ini merupakan kebenaran begitu, sehingga masyarakat dapat merubah sikap dan perilakunya. Lalu sejauh ini jenis hoax apa yang mudah dilahap masyarakat di ruang digital? Ya, jadi terkait dengan hoax menjelang pemilu itu kan ada 2 jenis besar ya. Yang pertama adalah hoax yang digunakan untuk menyerang kubu-kubu yang berkontestasi, baik itu capres, wakil calon wapres, kemudian juga partai, pendukungnya, ataupun siapapun yang ada di dalam kelompoknya. Ini adalah satu jenis ya, satu jenis hoax yang saat ini juga paling banyak. Yang kedua adalah terkait dengan hoax yang menyerang legitimasi penyelenggaraan pemilu. Jadi misalnya terkait dengan isu-isu di seputar KPU, di Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita bicara yang pertama terkait dengan isu-isu yang ada di dalam kubu-kubu yang berkontestasi, memang yang paling banyak muncul itu adalah terkait dengan isu-isu politik identitas ya. Itu yang paling dominan yang kita lihat ya. Jadi misalnya ada satu kelompok dia dipersepsikan A gitu ya, maka isu-isu itu akan lebih mudah gitu ya, kemudian viral, lebih mudah dipercaya gitu ya. Ini kan kalau kita lihat misalnya ada kubu yang mungkin dipersepsikan itu
ada pro nasionalis gitu ya dan ada pro agamis gitu ya. Kemudian narasi-narasinya itu pasti akan digeser semacam itu. Misalnya yang pro nasionalis akan disasar dengan isu apa, yang pro Islamis akan disasar dengan isu apa gitu. Dan itu sepertinya adalah sebuah keberlanjutan yang masih muncul sejak kita mungkin pilpres di era media sosial yang ramai ya 2014 ya. Jadi itu masih berlanjut, namun mungkin bentuknya yang semakin beragam dan narasinya juga mungkin semakin kompleks gitu ya, tidak sesederhana dulu. Tetapi ini yang kita lihat memang cukup cukup mengganggu. Kenapa? Karena narasi-narasi semacam itu seringkali adalah hal-hal yang sangat-sangat sepele gitu ya, tetapi membuat gaduh gitu ya di media sosial kita gitu ya. Misalnya narasi ada seorang capres gitu ya yang disebut berfoto dengan aktor bintang porno misalnya gitu ya, atau ada juga yang seorang capres yang dia katanya sedang ketiduran waktu rapat gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu kan hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat itu jelas-jelas hoax ya, tetapi hoax yang kemudian membuat orang itu tensi negatifnya itu meningkat gitu ya. Jadi itu yang menurut saya itu yang perlu kita pahami, bahwa biasanya ketika konten-konten itu kemudian dikemas dengan narasi identitas, kemudian dibumbui dengan emosi gitu ya, dengan judul-judul yang sensasional, itu biasanya ibaratnya kalau dibilang trafficnya, ratingnya atau view-nya, itu view-nya bisa sangat tinggi sekali. Terus khususnya kalau kita bicara konten-konten yang bentuknya video. Ataupun juga ini ya, misalnya kemarin sempat ada muncul video ini sangat viral sekali kemarin, di sebuah wilayah katanya di Morowali. Ada katanya TKA Cina itu menghakimi penduduk pribumi. Jadi kalau kita lihat videonya itu ada orang-orang gitu ya yang sedang memukuli orang yang sudah jatuh di bawah gitu ya. Dan kemudian itu dinarasikan, ini loh perilaku orang-orang di Tiongkok gitu ya ketika ada di Indonesia. Itu padahal kejadian di negara lain gitu. Tetapi karena ada mindset gitu ya, ada mindset yang mungkin dipercaya oleh masyarakat kita, sehingga kemudian isu itu sempat viral dan tentu berbahaya sekali ya kalau kemudian dipercaya oleh masyarakat. Nah, isu-isu semacam itu yang sebenarnya kita betul-betul harus kita lawan, karena itu yang bisa berdampak langsung kepada kedamaian masyarakat kita, Mas. Tentu penggunaan media baru, Mas Septiaji, ini bukan jika disebut media baru, tapi 2014, 2019 kita sudah menggunakan ini sebagai ruang digital digunakan sebagai politik pragmatis begitu. Dan kemajuan teknologi semakin menggila begitu, apalagi kita dihadapkan masuk ke dalam era kecerdasan buatan. Lalu bagaimana kreativitas nantinya yang digunakan untuk menyebarkan black campaign atau hoax? Apakah ini semakin bervariatif, semakin meningkat, lalu melalui media sosial mana yang paling intens? Ya, jadi memang saat ini kita masuk ya di era di mana artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu semakin matang. Jadi kalau kita bicara mungkin di pemilu lalu, boleh dikatakan belum ada ya bayang-bayang kita akan ketemu dengan teknologi seperti ini. Tetapi sekarang kita sendiri sudah bisa menyaksikan bahwa ada konten-konten hoax gitu ya, yang kemudian direkayasa dengan menggunakan artificial intelligence, baik itu foto ataupun suara dengan voice mask. Misalnya mungkin pengguna medsos seperti TikTok mungkin pernah dengar suaranya Pak Jokowi sedang nyanyi Asma Librasi misalnya. Itu kan sangat rame gitu ya. Nah, itu adalah teknologi di mana sekarang artificial intelligence khususnya dalam teknologi generatif AI itu sudah bisa merekayasa gitu ya suara seseorang tanpa ia pernah mengatakannya sama sekali. Jadi di sini kan konsepnya adalah ketika Pak Jokowi adalah seorang tokoh publik dan suaranya kan contoh suaranya sampelnya ada di mana-mana, sehingga contoh suara itu bisa dijadikan sebagai model, kemudian model itu kemudian digunakan ya untuk melatih sebuah mesin, sehingga kita tinggal masukin kata-kata atau kalimat apa yang mau kita sampaikan, sehingga kemudian dia bisa bicara apapun gitu. Nah, tentu sekarang bertambah lagi ya, karena kita juga sudah masuk ke era deepfake ya. Jadi deepfake ini adalah teknologi yang tidak hanya suara tetapi juga termasuk dengan videonya. Karena model untuk tokoh-tokoh publik itu juga sudah sangat komprehensif, sangat komplit. Ya, sehingga ibaratnya kayak kemarin, contohnya ketika ada Pak Jokowi katanya berpidato dalam bahasa Mandarin. Bahkan mulut-mulutnya aja kan sudah seolah-olah itu betul-betul dia sedang ngomong bahasa Mandarin. Nah, ini videonya. Jadi ini kan membuktikan bahwa
teknologi itu sangat cepat sekali gitu ya perkembangannya. Itu tidak diimbangi dengan kemampuan kita gitu ya untuk mengedukasi masyarakat tentang ini loh, tantangan kita ini bertambah, tidak hanya foto-foto yang diedit saja, tetapi juga ada foto-foto yang direkayasa dengan menggunakan AI, bahkan ini ada video yang direkayasa dengan menggunakan AI. Seseorang yang tidak pernah berpidato dalam bahasa Mandarin seperti ini kalau orang tidak tahu bisa jadi ada yang percaya. Dan ini bukan yang pertama ya, mungkin ini karena konteksnya politik bisa jadi ini yang paling ramai terkait dengan deepfake di Indonesia. Sebelumnya juga sudah sempat ada, yaitu waktu itu ada Pak Terawan, mantan Menteri Kesehatan, yang dia sedang berbicara promosi tentang obat diabetes gitu ya, padahal dia tidak pernah gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan menjadi tantangan ya, karena sangat mungkin belum semua dari kita memahami bahwa ada loh teknologi seperti ini. Baik, deepfake, artificial intelligence akan menjadi tantangan besar khususnya di kaum muda. Saya ingin Anda memberikan pesan kepada kaum muda agar kaum muda juga tidak menjadi korban polarisasi dari penyebaran hoax atau berita bohong. Silakan Mas Septiaji. Ya, kalau saya sangat berharap betul ya kepada generasi muda, karena saya yakin generasi muda bukanlah generasi yang mudah termakan dengan berbagai macam hoax. Biasanya mereka akan lebih kritis, mereka juga akan lebih kedalaman mereka untuk bisa mengeksplorasi informasi dari berbagai sumber itu biasanya lebih baik. Jadi saya berharap betul bahwa generasi muda ini mau mengambil peran di dalam pemilu 2024. Yaitu apa? Pertama adalah mereka ikut membantu menjernihkan ekosistem informasi digital di kita. Jadi kalau misalnya ketemu dengan sebuah konten yang berpotensi provokasi, maka tolong bantu fact check. Bantu fact check. Fact check itu artinya mencari tahu fakta di balik informasi yang sedang diperselisihkan ini. Dan kemudian generasi muda itu punya kemampuan yang mungkin generasi lebih tua nggak punya, yaitu kemampuan kreatif. Kemampuan kreatif untuk memproduksi konten-konten yang bermakna gitu ya, konten-konten yang mungkin lebih masuk. Dan yang terakhir adalah anak muda ini saya rasa perlu menggeser arah diskusi tentang pemilu kita supaya untuk ngobrol untuk hal-hal yang sifatnya substantif. Bicara tentang isu pengangguran, bicara tentang isu polusi, bicara tentang isu korupsi, apa masalah yang sekarang, apa yang harus kita lakukan. Ini sebenarnya narasi-narasi yang saya rasa perlu didorong oleh anak muda. Jadi kita tidak ingin lagi model-model demokrasi yang asal kita dapat pemimpin, kemudian kita tidak tahu apa yang akan dilakukan. Ini saya rasa harus kita hindari. Jadi anak-anak muda tidak hanya terlibat dalam proses pemilu, tetapi juga nanti juga ikut mengawal bagaimana pemerintahan ke depan itu adalah pemerintahan yang juga selalu diawasi oleh anak-anak muda. Tentu kita semua berharap ruang digital bisa menjadi pelopor demokrasi murni sehingga tidak ada lagi black campaign, tidak ada lagi hoax, dan masyarakat juga tidak terpolarisasi. Terima kasih Mas Septiaji telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih Mas Akbar. Selamat beraktivitas. Baik pemirsa, usai jeda kita akan mengajak Anda melihat 54 koleksi seni di Museum Galeri Nasional Indonesia. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.